Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu kode paling legendaris dalam sejarah. Sebuah metode penyandian yang selama ratusan tahun dianggap mustahil buat dipecahkan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba bayangin deh, kalian mau kirim informasi yang super penting, tapi nggak mau ada mata-mata atau siapapun yang bisa ngintip isinya. Terus gimana caranya mastiin pesan itu aman? Usaha buat menjaga kerahasiaan dalam komunikasi ini bukan hal baru ya. Ini adalah babak pertama dari perjalanan kita buat nemuin kode yang sempurna. Gini, masalahnya dengan kode-kode zaman dulu itu lemah banget. Kalau kita cuma geser setiap huruf dengan jumlah yang sama, misalnya setiap huruf A jadi D, B jadi E, dan seterusnya, pasti pemecah kode yang jago bakal langsung lihat polanya. Nah, ini yang namanya sandi substitusi sederhana. Dan jelas ini nggak cukup aman. Nah, disinilah pahlawan kita muncul, Sandi Vigenère, sebuah inovasi jenius yang mengubah dunia kriptografi selamanya dan bahkan dapat julukan Le Chiffrage Indéchiffrable, yang artinya sandi yang tak terpecahkan. Jadi, apa sih sebenarnya Sandi Vigenère itu? Gampangnya gini, ini tuh bukan cuma satu sandi, tapi banyak banget sandi substitusi sederhana yang dipakai barengan. Dan rahasianya ada di sebuah kata kunci. Nah, buat pakai sandi ini, kita butuh alat khusus yang namanya tabel bujur sangkar atau Vigenère Square. Anggap aja ini kayak mesin utamanya metode enkripsi Vigenère. Coba deh perhatiin. Baris yang paling atas itu alfabet biasa kan, A sampai Z. Nah, baris kedua mulainya dari B. Baris ketiga dari C, dan begitu seterusnya. Jadi, setiap baris itu isinya pergeseran alfabet yang beda-beda. Kelihatannya simpel, tapi ini ampuh banget. Sekarang kita bahas bagian paling penting yang bikin sandi ini bekerja. Kata kunci rahasia. Inilah sumber kekuatannya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Buat mengenkripsi pesan, kalian cuma butuh dua hal. Pertama, pesan asli kalian yang kita sebut plain text. Dan kedua, kata kunci rahasia kalian atau key. Cuma itu aja. Begini nih cara kerjanya. Kita ambil kata kunci, di sini contohnya serang, dan kita tulis berulang-ulang di bawah pesan asli kita, yaitu fix and put. Kelihatan kan? Sekarang setiap huruf di pesan kita punya pasangan huruf dari kata kuncinya. Yuk, kita lanjutin dan lihat gimana semua ini nyambung. Sekarang kita bakal coba langsung praktekin contoh nyata dari sumber materi kita, biar kebayang gimana kerennya sandi ini bekerja. Oke, emang ada rumus matematikanya tapi jangan panik dulu. Ini lebih gampang dari kelihatannya kok. Intinya kita ubah tiap huruf jadi angka ya kan? A itu 0, B itu 1, dan seterusnya. Terus kita tinggal jumlahin angka dari huruf pesan sama angka dari huruf kuncinya. Nah, mod 26 itu artinya kalau hasilnya lebih dari 25, kita tinggal balik lagi aja ke awal alfabet. Simple. Yuk kita lihat contohnya. Buat huruf pertama, P itu kan urutan ke-15, ditambah huruf kunci S urutan ke-18, hasilnya jadi H. Lanjut, huruf kedua, I yang ke-8, ditambah E yang ke-4, jadi M. Perhatiin deh, setiap huruf dienkripsi pakai huruf kunci yang beda, jadi polanya berubah-ubah terus. Dan setelah proses ini, kita terapkan ke seluruh pesan, fiksi input yang tadinya gampang dibaca, sekarang berubah total jadi HMBS V of TLT. Cuma sekumpulan huruf acak yang nggak ada artinya buat siapapun yang nggak tahu kata kuncinya. Nah, ini dia nih, bagian paling krusialnya. Kutipan ini benar-benar ngejelasin kenapa Sandi Vigenère itu dulu dianggap revolusioner banget. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Ini dia jeniusnya. Lihat deh, ada dua huruf I kan di pesan fiksi input. Kalau pakai sandi sederhana, dua-duanya pasti jadi huruf yang sama. Tapi, dengan Vigenère, karena pasangan kuncinya beda, yang satu E, yang satu N, hasilnya jadi dua huruf yang beda jauh, M dan V. Pola statistik bahasa jadi nggak kebaca sama sekali. Keren kan? Jadi, meskipun sandi Vigenère akhirnya bisa dipecahkan, idenya itu loh ternyata visioner banget. Konsep melapisi kerumitan pakai kunci ini nggak hilang di telan zaman, justru malah jadi pondasi buat enkripsi super modern. Para ahli kriptografi modern nyebut ini enkripsi super. Coba bayangin, pertama kita ganti huruf-hurufnya pakai metode kayak Vigenère, itu namanya substitusi. Terus setelah jadi pesan rahasia, urutan hurufnya kita acak-acak lagi, itu namanya transposisi. Jadi ada dua lapis keamanan.
Analogi resep ini pas banget deh. Jadi, kita nggak cuma ganti bahan-bahannya, alias substitusi. Tapi kita juga ngaduknya dengan cara yang nggak terduga, alias transposisi. Setiap lapisan baru, nambahin tingkat keamanan yang baru juga. Dan inilah intinya. Menggabungkan beberapa metode enkripsi itu bukan cuma nambahin keamanan, tapi melipat gandakannya secara eksponensial. Ini bikin tugas pemecah kode jadi jauh lebih susah. Dan inilah prinsip yang melindungi keamanan digital kita semua hari ini. Jadi, lain kali kalian ngirim email terenkripsi atau masukin password, coba deh ingat Sandi Wujiner. Prinsip dasarnya, pakai kunci yang kompleks buat nyembunyiin informasi. Itu adalah ide kuno yang jadi fondasi dunia digital kita yang aman. Sebuah pemikiran yang menarik ya kan?